akan haram. Dan begitu pun kita. Di saat datang ke masjid awam, terutama masjid itu ma'ruf, dibacakan Al-Fatihah, basmalah. Atau lebih kencang lagi, dia mensyaratkan, maaf ya Ustadz, nanti pas Ustadz sebelum memberikan ceramah jadi imam, kemudian harus dijaharkan basmalahnya. Maka kita tidak, oh tidak itu bid'ah, oh tidak itu haram. Tidak. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena di sana telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya dari Al-Mujmiri, muridnya Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Allamani Abu Hurairah salata ka salati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa mengajari kami Abu Hurairah salat dari salat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Al-Mujmiri, perawi hadis ini, fakana Abu Hurairah yukabbir Allahu Akbar thumma yajhar fi qiraatih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhir. Maka di dalam hadis ini dijadikan pendalilan bahwa Abu Hurairah menjaharkan basmalah di salat jahriyah. Kemudian di akhir dari hadis Abu Hurairah menyebutkan, hakada kuntu sholaitu khalfa Rasulillah wa ana uallimukum kaifa kana yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dulu seperti ini Nabi salat, dan aku sekarang mengajari kalian bagaimana salat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Dan dari kesahihan hadis ini, maka Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi bahwa dia mendengar jahar bil basmalah. Dan di hadis tadi yang kami sampaikan dari Anas ibnu Malik, muttafaqun alaih, sholaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman kanu lam yajharu bil basmalah. Ini dari sahabat Anas, dan di sana dari sahabat Abi Hurairah yang menjaharkan, bahkan dia mengajari para tabi'in murid-muridnya dengan menjaharkan, menandakan ini fahmus salaf, bahwa Abu Hurairah mendengar dari Nabi dan dia mengajarkan, menandakan ini adalah fahmus salaf dalam praktek pembacaan Al-Fatihah, menjaharkan basmalah. Dan dari Anas ibnu Malik, dari salaf juga, dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar menafikan. Lalu bagaimana jawabnya permasalahan seperti ini? Banyak takhrij permasalahan seperti ini. Pertama, bisa kita mengatakan, dan ini madhab Syekh kami Muqbil dan madhab kita mempraktekkan hadis Anas asalnya karena hadisnya muttafaqun alaih, lebih kuat daripada hadis Al-Hakim dari Abi Hurairah tadi. Sehingga memperbanyak dari salat-salat kita dengan tidak menjaharkan basmalah. Namun karena hadis Abi Hurairah sahih, maka dia juga termasuk dari amalan Nabi dulu. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, dia mendengar basmalah dijaharkan. Maka kata Syekhuna Muqbil, dan ini yang kami lakukan di ma'had kami, kita tidak menjaharkan basmalah dalam keadaan banyak, namun kadang-kadang kita jaharkan hanya untuk menjelaskan bahwa Nabi pun dulu pernah membacanya dan sanadnya sahih dan diajarkan oleh Abi Hurairah. Maka dijadikan seperti itu. Kadang-kadang di saat kita menjadi imam, mungkin setelah 2 pekan, 3 pekan sholat tanpa menjaharkan basmalah, maka kemudian kita membaca setelah takbir dan setelah membaca iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah paham santri-santri kita, oh ini Ustadz lagi mengamalkan hadis Abi Hurairah. Karena itu dari sunnah juga. Maka tidak dimutlakkan kita melarang orang menjaharkan basmalah karena hadis Abi Hurairah sahih. Maka prakteknya bagaimana?
Lebih banyak kita menggunakan hadis Anas karena hadisnya muttafaqun alaih, namun hadis Abi Hurairah pun hadis yang sahih. Itu takhrij yang pertama. Takhrij yang kedua, di mana mereka mengatakan menjaharkan lebih baik. Maka ini kebanyakan dari mungkin masjid-masjid awam ataupun masjid-masjid yang biasa kalau di Yaman orang-orang Sururiyin memegang perkataan ini. Sehingga masjid-masjid mereka kebanyakan dimulai dengan jahar basmalah. Sehingga beda. Masjid Ahli Sunnah, Masjid Sururiyah seperti itu. Masjid Hizbiyah, Ikhwanil Muslimin kebanyakan seperti syiar. Menjaharkan basmalah. Maka mereka mengatakan jahar basmalah lebih baik. Dari sudut pandang apa? Padahal hadisnya hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya, hadis Anas muttafaqun alaih, yang la raiba wala syakka fi sihhatih. Maka mereka mengambil takhrij yang lain, takhrij dari ilmi usulil fikih. Apa? Al-musbit muqaddam 'alan nafi. Bahwa Abu Hurairah mendengar dari Nabi. Dan dia mengajarkan kepada tabi'i dan mengatakan, aku sholat seperti aku mendengar Nabi sholat, menjaharkan. Musbit, menetapkan di kaidah al-usuliyah muqaddam 'alan nafi, lebih didahulukan daripada penafian. Hadis Anas menafikan, maka penetapan lebih didahulukan daripada penafian. Karena dalam penetapan ziyadatul ilm, di saat seseorang menetapkan ada tambahan ilmu. Adapun menafikan maka asalnya memang tidak mengetahui seperti itu. Seperti contoh kasus Ustadz Hasan di sini safar, maka tidak ada pelajaran. Kemudian ada seseorang mengatakan, bagaimana Ustadz telah datang? Nanti malam ada pelajaran. Ada, telah datang dia. Dan dia datang dalam keadaan malam, tidak diketahui kecuali oleh penjaga misalnya yang menjaga masjid atau yang santri-santri di sekitar rumahnya mengetahui. Maka orang-orang yang lain kebanyakan tidak tahu dari santri-santri. Ada pelajaran enggak nanti malam? Enggak ada, Ustadz belum datang, menafikan. Sebagian mengatakan ada, sudah datang. Apalagi dia mengatakan kepada saya nanti malam pelajaran. Maka saya mau menanyakan kepada antum, mana yang kita ambil khobar? Apakah khobar penafian dari kebanyakan santri, atau ada seorang santri yang mana dia melihat Ustadz Hasan turun dan Ustadz Hasan mengatakan, aku telah datang nanti malam pelajaran. Satu orang yang mendengar ini dan semua tidak mengetahui. Maka mana yang kita ambil? Nanti malam belajar apa tidak? Silahkan dijawab. Seperti itulah keadaannya. Di dalam ilmu usul, al-musbit yang menetapkan lebih diambil ucapannya daripada yang menafikan, karena al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan mempunyai ziyadah ilmu. Apa? Dia bertemu dengan ustadznya dan ustadznya mengatakan, aku sudah datang nanti malam pelajaran ya. Adapun yang lainnya yabqa 'alal jahl, tidak mengetahui. Penafian tidak mempunyai ilmu. Namun yang menetapkan mempunyai ilmu. Maka mereka pun mengatakan hadis Abi Hurairah lebih didahulukan. Karena dia menetapkan, aku melihat Nabi. Yang jelas barakallahu fikum, terserah mau bagaimana, yang jelas semuanya ada dalilnya. Namun di sini poin kita adalah, jangan sekali-kali menafikan jika ada imam yang membaca basmalah. Itu pun perlu diperhatikan. Dan saya menganjurkan kepada imam di sini pun, kadang-kadang menjaharkan basmalah, mengamalkan hadis Abi Hurairah. Agar tidak difahami oleh next generation kita, anak-anak kecil kita, itu adalah bid'ah. Itu adalah perkara yang haram. Sehingga suatu saat ada yang bermadhab seperti itu. Misalnya saya nanti sholat bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, diprotes misalnya. Seakan-akan salah, seakan-akan bid'ah dan haram. Tidak. Maka hidupkanlah sunnah. Berbagai ragam sunnah diamalkan. Kadang-kadang membaca al-basmalah, dan kadang-kadang membaca menjaharkan basmalah, dan kadang-kadang mensirkan basmalah. Itulah qaul insaf. Dan ada kisah yang pernah kami dapati dan rujukannya sama seperti itu. Di saat kami
belajar di Yaman. Setelah meninggal Syekh Mukbil, maka kami berputar-putar dari murid-muridnya Syekh Mukbil. Maka diantaranya kami belajar 2 tahun di tempat Syekh Utsman As-Salimi, dan kami menikahi istri yang kedua dari sana. Maka di sana alhamdulillah dari semenjak dari Damaj kita pun sering khutbah Jumat di Damaj. Begitupun di tempat Syekh Utsman di Damar, namanya Damar. Maka kami pun melaksanakan khutbah Jumat. Dan seperti kami sebutkan, ada suatu masjid yang masjid itu awam dan berbau sedikit dari sururiyin. Maka mereka datang kepada Syekh meminta masjid itu diberikan khutbah. Dan kebetulan Syekh memilih saya. Kemudian disyaratkan oleh takmir masjid tersebut, namun please disebutkan kepada imamnya, khotibnya agar membaca basmalah. Maka disampaikan kepada saya karena saya yang akan khutbah di sana. Id. Orang Arab nggak nyebut id, nggak nyebut pemotongan-pemotongan ikhtisar, Said gitu. Nggak ada id, Gus, Min, nggak ada. Semua lengkap. Said, seperti itu. Kamu akan berkhutbah di sana, maka mereka meminta kamu menjaharkan basmalah. Tamam, tamam. Akhirnya kita tanyakan juga kepada Syekh, dan Syekh jawabannya seperti fatwa Syekh Mukbil. Karena dia termasuk dari kudama muridnya Syekh Mukbil. Sama persis jawabnya, seperti yang kita ketahui dari Syekh Mukbil. Kaif ya Syekh al-an? Khalas ya Said, ijhar bil basmalah. Qad waradat hadis an Abi Hurairah, wajahar bil basmalah laisat bibid'ah wala haram. Wahum yatlubun ala dalik. Bahkan mereka memintanya. Ya sudah, jaharkan. Karena ada sunnahnya tadi. Hadis Abi Hurairah. Maka kita menjaharkan. Untuk mencegah dari fitnah, dan itu pun dari sunnah. Seperti itu. Maka permasalahan basmalah, menjaharkan dan yang tidak, perlu diperhatikan di sini di kebanyakan markaz-markaz ahli sunnah yang tidak diberitahukan permasalahan seperti ini. Mungkin imam ataupun para pengurus yang dewasa dan ustadz yang berilmu memahami itu sunnah. Namun the next generation, anak-anak kecil-kecil kita, karena setiap hari imamnya tidak menjaharkan basmalah, maka seakan-akan itu haram, seakan-akan itu bid'ah. Maka nasihat kami, berikanlah kepada mereka ilmu yang ada, lakukanlah sunnah dari Nabi, dari riwayat Abi Hurairah. Kadang-kadang dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim agar mereka memahami, imamnya kok baca Bismillah ya? Ya memang ada sunnahnya. Alhamdulillah. Seperti kita mengajari antum kemarin dari qiraah, agar kalian tidak kaget bahwa yang diinginkan dengan qiraah adalah harus hafaz an Asim. Maka di sana ada qiraah Wars an Nafi' dan ada qiraah dari Ad-Duri anil Kisai, dan itu yang kami baca, Sabbihisma rabbikal a'li alladzi khalaqa fasawwi. Ini juga sahih. Dan juga qiraatul Wars seperti angdartahum la yuminun, bukan la yu'minun tetapi la yuminun. Ini pun qiraah sahihah. Maka di saat kita memberikan dari sunnah juga seperti ini, tidak kaget dan tidak menyalahkan imam. Wadduhi wadduha di belakangnya. Wadduhi wadduha. Walaili idza saja. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena itu pun dari sunnah. Alhasil memberitahukan kepada para santri, kepada next generation kita yang hanya kebanyakan bertaklid kepada para ustadz, dijelaskan ini sunnah dan ini juga sunnah. Agar apa? Agar mereka memahami bahwa itu pun dari sunnah. Alhamdulillah. Maka setelah selesai dari permasalahan ini, tidak ada jam ya. Jadi jam berapa sekarang ini? Jam saya masih 10.30. Masih lama ini. Oh, ada di belakang. Tinggal berapa menit lagi? Taib. Sekarang kita mulai masuk kepada surat Al-Lahab. Sistem pentafsiran kita di dalam surat Al-Lahab ini banyak. Pertama, kita akan masuk kepada ahkamu tajwidnya. Dan yang kedua, kepada ahkamul qiraahnya. Menyelaraskan dengan qiraah yang lain.
Yang ketiga masuk kepada i'rab lugatil arabiyah. Apa posisi dari kalimat ini sebagai fa'il, sebagai maf'ulun bih dan yang lainnya. Dan yang keempat kepada ilmul ma'ani, dan ini yang diinginkan dengan ilmu tafsir, maknanya ilmul ma'ani. Misalnya wa ma kasab, apa makna kasab? Nah, itu ma'ani.